Wow, how are you today dolar-dolarku? Masih malas dan gegoleran bayi di kamar? Gak usah minder, kalian ada kembarannya kok. Yes, it's Garfield dan saya rasa akan merekap sequel keduanya nih, dimana dia akan bertukar nasib sama kembarannya, seekor kucing sultan. Oke, gak usah kebanyakan spoiler, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Dua tahun setelah peristiwa di sequel yang pertama, malam itu John berencana untuk melamar Liz. Dia bahkan berlatih terlebih dahulu agar rencananya itu bisa berjalan dengan lancar. Garfield yang baru tahu jika malam itu John akan melamar Liz sedikit kaget dan agak nggak suka karena Liz itu dokter hewan. Tapi mau gimana lagi, seisi rumah sudah John sulap menjadi tempat dinner yang paling romantis untuk malam spesialnya. Singkat waktu, Liz akhirnya tiba. Tapi malam itu dia datang bukan untuk makan malam dengan John, melainkan ingin memberitahu pacarnya itu jika dia akan berangkat ke London besok pagi, karena berhasil menjadi pembicara dalam acara penggalangan dana tahun ini di Istana Inggris. John yang tahu jika Liz tidak bisa berlama-lama dengan cepat mencari cincin yang sudah ia siapkan. Tapi tiba-tiba cincin itu hilang entah kemana, yang ternyata cincin itu diambil oleh Garfield. John pun merasa jika semua ini sudah terlambat, ditambah besok pagi Liz sudah berangkat ke London. Tapi tiba-tiba dia memiliki ide untuk menyusul Liz ke London dan melamarnya di sana saja. Singkat cerita, pagi pun tiba. Karena John akan pergi dalam waktu yang lama, dia pun membawa Garfield dan Odie ke penitipan hewan. Sebenarnya John ragu karena selama ini Garfield tidak pernah tinggal di penitipan hewan. Tapi staf di sana berhasil meyakinkan John jika Odie dan Garfield akan baik-baik saja sampai John pulang. Setelah mengisi formulir, John langsung memberikan beberapa barang yang sering digunakan oleh Garfield dan Odie. Tapi tanpa dia ketahui, sekarang Garfield dan Odie sedang berusaha kabur dari kandang dan berhasil masuk ke mobilnya lagi. Sementara itu di kastil kerajaan Inggris ada kucing oranye. Loh, Garfield? Dia kucing pangeran ke-12 dari Istana Inggris. Emang mirip sih, tapi nggak sesembrono Garfield ya. Dia ini hidup dengan mewah di kastil itu karena semua pelayannya melayani si pangeran dengan sangat baik. Suatu hari, pengacara Mr. Hobbs datang ke istana untuk membacakan wasiat Lady Eleanor. Di sini Smithy yang tak lain pelayan setianya mendiang Lady dikasih surat wasiat untuk mengurus perkebunan dan hewan-hewan kesayangannya. Sedangkan seluruh harta benda yang ada di Istana Inggris sekaligus perkebunannya diwariskan kepada kucing kesayangannya, kucing yang selama ini ia sebut sebagai Pangeran ke-12. Lord Dargis yang tak lain adalah keponakannya Lady Eleanor pun langsung marah karena seharusnya dia yang mendapatkan warisan itu. Karena secara garis keturunan hanya dialah ahli warisnya. Tapi pengacara tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lalu memberitahu jika Dargis bisa mendapatkan warisannya dan mendapatkan jabatan di istana setelah pangeran meninggal. Winston lalu membawa pangeran untuk ia perkenalkan kepada para hewan sebagai penguasa baru Istana Inggris. Sontak semua hewan langsung tunduk dan memberikan penghormatan kepada pangeran. Pangeran lalu melanjutkan aktivitasnya dengan berjalan-jalan, tapi dia malah ketemu dengan Dargis yang memiliki niat buruk kepadanya. Dia yang ingin mendapatkan warisan dari Lady Eleanor berusaha keras menyingkirkan pangeran dengan diam-diam menangkap pangeran lalu dilemparkannya ke sungai. Kita kembali ke John yang kini sudah sampai di hotel. Ternyata John sengaja menginap di hotel yang sama dengan Liz. Setelah memberikan tips, John meminta ke pegawai hotel untuk memberikan suratnya kepada Liz. Hingga tidak lama kemudian Liz datang dengan sangat senang karena tidak percaya jika John akan menyusulnya ke London. Lalu saat John dan Liz sedang mengobrol, tiba-tiba tasnya John terbuka sendiri yang ternyata itu adalah... Water, lasagna. Scene selanjutnya, John mengajak Liz untuk berjalan-jalan menikmati kota London. Garfield yang melihat tuannya itu akan pergi dengan cepat menyusul tapi sayang dia tidak diperbolehkan ikut. Garfield yang dari awal teresep jeung si Odie pun terpaksa menghabiskan waktu membosankannya hanya untuk menonton TV. Tapi kesempatan emas datang. Mendengar jika ada housekeeping yang akan membersihkan kamar John, Garfield dan Odie diam-diam menyelinap keluar dan pergi untuk mencari keberadaan John.
Kembali ke istana, salah satu hewan yang melihat kelakuan si Dargis langsung memberitahu hewan yang lain jika pangeran telah dibuang ke sungai. Karena masalah ini sangat serius, Winston menyuruh tikus untuk memata-matai Dargis, sedangkan Winston sendiri akan mencari cara untuk menemukan pangeran. Hilangnya pangeran akhirnya dirasakan oleh Smithy. Dia sudah mencari-cari pangeran tapi tak kunjung ketemu, yang akhirnya membuat Smithy bertanya kepada Dargis yang sedang berburu di luar. Dan dengan bagongnya, Dargis berpura-pura tidak tahu di mana keberadaan sang pangeran. Jancuk! Puas jalan-jalan dan menjahili salah satu tentara Inggris, Garfield dan Odie melanjutkan perjalanan untuk mencari John. Tapi saat Garfield akan menyeberang, sebuah mobil hampir aja menabraknya. Ternyata itu Smithy. Smithy sendiri sangat senang karena berhasil menemukan pangeran tanpa dia tahu jika itu sebenarnya Garfield. Awalnya Garfield berusaha untuk melepaskan diri, tapi ketika dia melihat makanan lezat di dalam mobil, Garfield tidak peduli lagi dan membiarkan Smithy membawanya. Aisyah. Odie yang melihat temannya itu dibawa pergi berusaha untuk mengejar, tapi dia gagal dan hanya bisa duduk meratap. Tanpa dia sadari jika pangeran yang asli ada di belakangnya. Jadi Cok, di sini dua kucing oranye ketukar nasib gitu. Soalnya John tiba-tiba datang dan mengira pangeran adalah Garfield. Yalah. Di sisi lain, Dargis menghubungi pengacara. Dia mulai berakting dengan mengatakan jika pangeran telah menghilang. Dan secara hukum maka warisan harus jatuh ke tangan Dargis. Pengacara yang merasa curiga dengan Dargis pun tak langsung memberikan keputusannya. Tapi di sini Dargis yang sudah kepedean jika dia akan mendapatkan harta warisan, langsung mengundang investor karena dia berencana akan membangun apartemen di lahan kosong dan di lahan peternakan, yang artinya seluruh hewan ternak istana akan disingkirkannya. Tikus yang mendengar hal itu pun dengan cepat pergi untuk memberitahu yang lain. Sementara itu, Garfield sampai di istana. Setelah masuk, dia bertemu dengan Winston yang masih mengira jika Garfield itu pangeran. Dia lalu meminta Garfield untuk berpidato di depan para hewan. Dan karena Garfield ini kucing barbar, dia hanya mengatakan hal-hal yang gak jelas. Setelah Garfield pergi, semua hewan langsung merasa heran. Lalu tidak lama tikus datang untuk memberitahu rencana Dargis yang ingin menghancurkan peternakan. Winston yang sadar jika kucing barbar itu bukanlah pangeran, menyuruh para hewan untuk tenang dan tetap menghormati Garfield karena mereka butuh Garfield untuk menghentikan si Dargis. Winston lalu kembali menemani Garfield berkeliling, dimulai dari menunjukkan foto nenek moyang pangeran lalu membawa Garfield ke kamarnya yang mewah, dan tidak lupa dengan dapur yang selalu menyajikan makanan yang lezat-lezat. Merasa seperti di surga, Garfield yang rakus langsung memesan banyak sekali makanan dan mencoba menikmati kehidupan barunya. Sampai kemudian Dargis melihat keberadaan Garfield. Dia yang tidak percaya jika kucing itu bisa kembali pun diam-diam melanjutkan rencana jahatnya. Mereka bertemu di museum. Niat ingin menangkap Garfield, dirinya malah tertimpa patung. Dia yang mulai panik dihubungi oleh pengacara yang berniat datang ke istana di hari Senin karena akan mengurus dokumennya. Mendengar itu, Dargis langsung bingung karena si kucing oranye sudah kembali ke istana. Tapi karena ambisi untuk memiliki harta warisan sangat besar, Dargis menemui anjing Rottweiler yang kejam tapi bodoh bernama Rommel dan memberikannya bantal kesayangan pangeran agar dia bisa mencium bau pangeran dari bantal itu. Setelahnya Dargis membawa Rommel masuk istana, tapi tiba di kamar Rommel tak menemukan pangeran. Dia malah bertemu dengan Winston dan hewan lain yang memberikannya celana panjang Dargis. Mencium bau Dargis, Rommel pun akhirnya berbalik menyerang pria membagongkan itu. Mamam. Beralih ke pangeran yang masih berusaha beradaptasi dengan kehidupan barunya bersama John. Hari itu dia diajak John makan di sebuah bar dan diberi makanan kesukaan Garfield yaitu pasta. Pangeran yang melihat bentuk makanan itu seketika jijik, tapi setelah mencicipi rasanya dia malah suka dan ketagihan. Sedangkan di istana, Garfield merindukan pasta kesukaannya. Dia lalu menyuruh Winston untuk membuatkan makanan itu untuknya. Tapi karena Winston dan hewan lain tidak tahu bagaimana caranya memasak, mereka hanya membuat kekacauan di dapur yang akhirnya Garfield pun harus turun tangan. What the heck is... Dan tidak disangka jika pasta buatan Garfield akan disukai oleh para hewan. Mereka pun makan bersama. Kembali ke pangeran yang sudah pulang ke hotel karena Liz harus bersiap untuk acara turnya di istana Inggris.
Dia yang bosan tiba-tiba diberi unjuk peta menuju ke istana oleh Odie. Dia yang sudah menemukan petunjuk pun tak basa-basi langsung pergi menuju istananya. Sedangkan John yang menyadari jika Garfield menghilang, pergi ke kantor polisi untuk meminta pertolongan, tapi sayangnya mereka tidak menanggapi laporannya. John pun merasa putus asa karena tak kunjung menemukan kucing kesayangannya itu. Tapi tiba-tiba Odie memberikannya koran yang dimana ada foto pangeran di sana. John langsung sadar jika mungkin orang-orang mengira Garfield adalah pangeran dan yakin jika sekarang Garfield berada di sana. Dengan cepat, John dan Odie pun berangkat menuju istana menggunakan mobil rental. Di istana sendiri, Dargis sedang mengajari Rommel agar dia bisa menyerang pangeran dengan memancingnya menggunakan daging. Tapi tidak disangka jika Smithy mempergokinya. Karena tidak ingin rencananya gagal, Dargis pun sengaja meliburkan Smithy selama 1 minggu. Di tempat lain, Garfield yang sedang asik main-main tidak sengaja mendengar obrolan Winston dengan burung. Dia menjadi sedih dan murung karena mereka menyebutnya sebagai kucing rumahan dan mirip badut, yang artinya sampai kapanpun tidak akan pernah cocok menjadi raja di istana. Singkatnya, tur istana dimulai. Ketika melihat-lihat dapur, mereka tidak sengaja bertemu dengan Dargis, yang mencoba menggoda Liz karena tertarik dengan kecantikannya. Garfield yang melihat hal itu jadi kesal dan sengaja mengalihkan perhatian Dargis, tapi sialnya dia malah tertangkap dan berakhir di penjara bawah tanah. Hal itu Dargis lakukan karena di waktu yang bersamaan para pengacara datang untuk mengurus dokumen warisan. Tapi tak lama kemudian Tigus dan Winston datang untuk menolong. Walaupun bisa bebas, di sini Garfield masih kesal dengan Winston yang menyebutnya sebagai kucing rumahan dan badut, sehingga dia enggan bekerja sama untuk menghentikan Dargis. Di luar, ketika Garfield sedang menggerutu, dia tidak sengaja nih bertemu dengan sang pangeran, sekaligus dibuat bingung karena pangeran terus mengikuti gerakannya hingga pangeran lalu mengenalkan dirinya kepada Garfield. Para hewan yang datang juga langsung memberikan sambutan kepadanya. Tapi anehnya, ketika pangeran tahu jika Dargis berusaha untuk menguasai kerajaan, dia malah menyuruh para hewan mengemasi barang-barangnya dan pergi untuk mencari istana lain. Aduh, boloh pisan pangeran teh. Untungnya Garfield kembali lagi dan memberikan ide yang cemerlang agar Dargis bisa dihentikan. Ternyata rencananya adalah membuat Dargis kebingungan dan merasa berhalusinasi karena melihat pangeran berada di mana-mana. Sampai-sampai rapat dengan pengacara dan investor pun harus Dargis tunda-tunda. Di sini Dargis geram karena berkali-kali gagal menangkap pangeran. Ketika berusaha mengejar pangeran keluar, dirinya malah menjadi incaran Rommel yang membuat penampilannya jadi berantakan dan pengacara semakin curiga kepadanya. Di sisi lain, John akhirnya sampai di depan istana. Dia juga bertemu dengan Smithy. Ketika diberitahu jika Garfield dan pangeran tertukar, Smithy pun akhirnya kembali lagi ke istana bersama John. Sedangkan Dargis yang tidak memiliki cara lain lagi mengambil panahan lalu mengancam para pengacara untuk segera mengurus dokumennya. Tapi lagi-lagi kemunculan Garfield dan pangeran membuat Dargis kebingungan. Ketika Dargis berencana untuk menembak Garfield dan pangeran, Odie datang tepat waktu dan menggigit pantat Dargis. Panahan yang terlempar itu lalu ditangkap oleh John dan langsung ia gunakan untuk menyudutkan Dargis. Tapi tiba-tiba Liz datang dan dijadikan sandera. Dengan terpaksa, John pun meletakkan senjatanya ke tanah sampai kemudian seekor rakun masuk ke celana Dargis dan menggigitnya. Membuat John memiliki kesempatan untuk melumpuhkan pria membagongkan itu dan melihatnya ditangkap polisi. Singkat cerita, setelah mengalami banyak kendala, John pun memberanikan dirinya lagi untuk melamar Liz. Di sini hampir aja dia gagal karena cincinnya hilang. Tapi kemudian Garfield tiba-tiba datang memberikan cincinnya. Hingga lamaran pun diterima dan keduanya saling bercipok ria. Kehidupan istana juga kembali tenang dan para hewan menikmati itu dengan berpesta. Lalu film pun berakhir. Dibanding dari sequel pertamanya, menurut saya rasa film yang ini nih lebih rapi dan kerasa banget sih kocaknya. Terus kayaknya nggak ada lagi deh yang perlu direview lagi dari film Legend ini. Semua orang juga tahu kalau film Garfield nggak pernah gagal. Oke deh, buat kalian yang mau request film bisa langsung tulis di komentar ya, atau DM di IG Saya Rasa. Sekian dari kami, bye and see you!